Bab 781. Liuna terkejut. Hanya 10 miliar. Ya ampun. Tiran macam apa ini? Apakah kamu tertarik? Tanya Richard. Aku. Liuna Ziziwu, kata-katanya tidak jelas. Dia berpikir bahwa dalam keluarga Richard, itu akan menjadi puluhan miliar paling banyak. Oleh karena itu, barusan, butuh waktu yang sangat lama untuk menembakkan 3 batu. Tapi apa sekarang? Richard menghabiskan puluhan miliar, tanpa diduga begitu berangin. Liuna merasakan jarak antara dirinya dan Richard sepenuhnya dalam sekejap. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Saya, sekarang dengan likuiditas, dapat mengambil hingga 200 juta yuan. Suara Liuna tenang. Tidak masalah, Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Anda hanya perlu tertarik. Datang saja dan berinvestasi dan bantu saya melakukannya. Bagikan, berikan 5%. Lihat bagaimana. Richard tertawa. Saham ini. 5% adalah 500 juta. Liuna terkejut lagi. Apakah itu benar? Liuna merasa bahwa dia salah dengar, bagaimana dia bisa bertemu dengan orang yang begitu baik. Tidak heran jika Yolanda mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan Richard seumur hidup. Bos Richard ini sangat bagus. Tentu saja itu benar. Saya telah menyiapkan rencana khusus dalam beberapa hari terakhir. 10 miliar, saya akan menelepon rekening besok, kata Richard. Besok, aku tidak takut aku kabur dengan uang. Liuna tidak tahu harus berkata apa, dia dibuat terpana oleh Richard untuk beberapa kata. Itu wanita yang cerdas. Saya bisa memberi 10 miliar, yang berarti ini tidak hilang. Richard mengatakan setengahnya. Liuna mengerti, dimengerti. Dia sangat mengerti, bagaimana bisa orang yang bisa menghabiskan 10 miliar untuk berbisnis khawatir tentang menjalankan. Tidak bisakah kamu lari? Dapatkan uang untuk hidup, belanjakan untuk hidup. Ya, aku akan menyiapkan rencananya dalam beberapa hari terakhir, aku akan mempelajarinya bersama. Kata Richard. Lalu, Yolanda tidak menangani masalah ini. Liuna bertanya tanpa sadar. Soal rencana, Yolanda sama sekali tidak masalah. Yolanda sekarang mengelola alun-alun, hotel, dan lokasi konstruksi. Ada juga pabrik farmasi yang harus ditangani. Aku punya hal lain untuk dia lakukan. Dia lebih sibuk, jadi dia dipertaruhkan di atas batu dan berhak bertanggung jawab. Richard mengangkat bahu. Kemampuan Yolanda lebih dari itu, Richard ingin mengembangkan kekuatannya dalam waktu singkat. Liuna iri pada Yolanda dan mengikuti bos seperti Richard, yang benar-benar beruntung. Yolanda merasa tidak ada masalah, dia bisa mengatur lebih banyak hal, Richard berpikir, apakah perlu mencari pembantu untuk Yolanda, atau mencari orang lain. Bagaimanapun, kerajaan bisnis Anda membutuhkan terlalu banyak talenta. Kalau begitu aku tahu, Liuna mengerti. Oke, 3 batu ini, setelah rantai industri selesai, saya akan menyerahkannya. Oke, Zhang. Presiden Zhang. Liuna menunduk. Sulit untuk mengatakannya, tetapi saya sudah menjadi karyawan Richard. Kamu tidak perlu memanggilku seperti itu, Richard, panggil saja aku Richard. Richard tidak memiliki kebiasaan ini. Ya, baiklah, semua orang lapar, cari tempat makan. Richard masih sangat bahagia hari ini. Saya menghasilkan ratusan juta. Tata letak komersial juga berkembang pesat. Yolanda dan Liuna tidak memiliki pendapat. Yolanda mengemudi. Richard tersenyum, Liuna, jangan terlalu berhati-hati, hanya merasa bebas, semua orang adalah teman, tidak perlu melakukan ini, di mana Liuna bisa melepaskan. Ini ada di depan kita, tetapi generasi kedua yang super kaya dengan nilai absolut ratusan miliar. 200 juta yuan di tangannya seperti orang miskin di mata orang lain, dan itu tidak di kelas yang sama. Bisakah dia tidak dibatasi? Liuna menunduk dan Richard tidak banyak bicara. Lagi pula, dia tidak terlalu akrab, dia tidak bisa melepaskannya. Mencicit. Tiba-tiba, Yolanda menginjak rem darurat. Liuna duduk di belakangnya tanpa sabuk pengaman dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan di bawah rem mendadak. Namun, Richard mengulurkan tangan dan mendukungnya. Liuna tersipu menjadi apel. Karena Richard Zhou tidak sengaja menyentuhnya. Dia memiliki temperamen yang buruk, dan Richard tidak disengaja, tetapi juga baik. Liuna, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Liuna tersipu dan menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, dia sudah terkekang secara ekstrim. Yolanda, apa yang terjadi? Richard bertanya sambil mengangkat bahu. Dia dalam kondisi fisik yang baik, bahkan jika itu adalah rem mendadak, dia bereaksi dengan tangannya. Pemuda punya bulldozer. Yolanda tiba-tiba bertanya-tanya mengapa ada bulldozer di jalan. Apa yang sedang terjadi di sini? Richard melihatnya di matanya dan mencibir. Yolanda, duduk dan menyetir, aku akan menyetir. Oke. Yolanda mendengar suara serius Richard, dan dia tidak mengerti di mana dia berada, sesuatu pasti telah terjadi. Keduanya bertukar tempat. Apakah seseorang bermata merah? Liuna juga memiliki pengalaman dalam hal ini. Penampilan Richard sungguh menakjubkan. Lebih dari 2 miliar yuan. Apakah normal menyebabkan orang lain memiliki mata merah? Ya, tapi tidak apa-apa, aku jamin keamanan kalian berdua. Richard menginjak pedal gas. Setelah raungan mesin yang keras, mobil itu terbang keluar seperti lalat. Bagaimana jika ada ekskavator di depan? Ada rumput di sebelahnya. Liuna, Yolanda dapat mengenakan tali kekang, situasi ini, mereka belum menemukannya. Mendebarkan, gugup, adalah suasana hati mereka saat ini. Ya, keterampilan mobil anak ini bagus. Untuk mengejar Laozi. Di atas mobil Land Rover, seorang pria berkacamata mencibir. Generasi kedua yang kaya, akan memiliki sedikit keterampilan mobil, apakah itu normal? Nah, karena Anda ingin bermain, maka mainkanlah. Gemuruh. 7 Land Rover bergegas keluar, dan seperti binatang buas yang gila, mereka mengejar dengan raungan gila. Lawan, pukul aku dengan bannya. Pria berkacamata itu menyeringai. Dia senang dengan tugas ini, karena setelah acara selesai, dia mendapat hadiah 8 juta. Gemuruh. Anak buahnya menembak, peluru mengenai ban, gemuruh, ban pecah. Sikat. Mobil itu bergetar hebat dan hampir terbalik. Merayu. 7 Land Rover mengelilingi mobil, orang-orang besar di dalam mobil menertawakannya, sangat sederhana.
Uang tunggal ini membuatnya mudah. Saudaraku, turunlah padaku, Bos Guo, mari kita lakukan sedikit lebih bersih. Pria berkacamata itu tersenyum kecil. Orang-orang di dalam mobil turun, lebih dari 20 orang. Mata. Ah, banyak orang. Mereka banyak sekali. Wajah Liuna ketakutan, dan wajah Yolanda tidak terlalu bagus, tapi dia masih tenang. Richard, jika kita tidak memberi mereka batu, hidup masih lebih penting. Saya ingin mengambil barang-barang saya, tidak sesederhana itu. Kalian berdua akan menungguku di mobil. Richard membuka pintu dan keluar. Jangan keluar. Richard, itu akan mati. Yolanda terkejut. Dengan begitu banyak orang di luar, apakah Richard masih bisa hidup? Tidak apa-apa, aku lupa memberitahu, aku bisa bertarung sekarang. Richard tertawa. Bab 782. Richard bilang dia sangat cakap Yolanda, Liuna terdiam aku bisa bertarung lagi, 1 atau 7 orang ada di langit, ada puluhan orang di luar sekarang, begitu banyak orang, cara bertarung yang paling sederhana, 2 tinju sulit dikalahkan 4 tangan bukankah ini dewa perang? Richard, jangan coba-coba berani, beri mereka batu, hidup itu penting, tidak hidup, bagaimana membangun kerajaan bisnismu, Yolanda menarik Richard. Jika Richard dibiarkan keluar, Richard pasti akan mati. Dia tidak akan pernah begitu buta. Tenang, Richard mengangkat bahu. Saya tidak bisa tenang, saya masih muda dan kuat, dan dalam menghadapi kekuatan yang kuat, saya rentan, Yolanda menekankan. Jumlah, ya, Richard, beri mereka batu, hidup adalah yang paling penting, Liuna juga berbicara. Hari ini, saya bertemu bos seperti Richard. Dia tidak punya waktu untuk bahagia. Dia tidak ingin melihat Richard dipukuli sampai mati oleh orang banyak. Tidak sepadan Richard, generasi kedua yang super kaya, dan kehidupan yang lebih baik, bagaimana dia bisa mati di sini, haha, ketiganya masih bernegosiasi. Hei, 2 lainnya masih wanita cantik, dan mereka semua dalam kualitas terbaik. Bos, itu sangat indah, saya menyukainya, iya, Anda suka memberi bos dulu datang dan mengerti aturannya dan Anda, orang-orang yang datang semua dialokasikan. Mata pria berkacamata itu panas, dan dia mendarat di Yuwen dan Liuna. Dia telah melihat terlalu banyak wanita, tetapi Yolanda dan Liuna keduanya masih membuat mata mereka bersinar indah, tanpa disangka. Selain dapat uang hari ini, saya bisa bertemu 2 wanita cantik besar. Hahaha, saudara-saudara, jika saya makan daging, semua orang pasti punya sup untuk diminum. Hahaha, pria berkacamata itu tertawa penuh semangat. Bisnis hari ini adalah tidak rugi bahkan jika Anda tidak memberikannya kepada jutaan. Yolanda dan Liuna sudah cukup. Saudara-saudara, berikan padaku, pria berkacamata tidak sabar saudara-saudaranya yang lain terlalu bersemangat untuk mendengar sup dan minuman, dan mata mereka bersinar. Wajah Liuna pucat, dan dia panik oleh mata cabul ini. Begitu banyak orang, ini bukan kematian yang tersiksa di sini. Wajah Yolanda tidak baik. Jadi, kelompok orang ini tidak akan membiarkan kita melewati batu itu, Richard sudah tahu. Pria menyukai wanita cantik, apalagi jika bertemu wanita cantik seperti Yolanda dan Liuna. Richard, ayo lari, Yolanda memaksa dirinya untuk tenang. Jangan lari, tunggu aku sebentar, Richard melangkah maju, Richard akan mati terlalu banyak orang, Liuna tidak bisa menahan gemetar. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Jika dia meninggal, dia menggertakkan giginya, tetapi dia dihina sampai mati oleh begitu banyak pria, yang membuat Liuna tidak dapat diterima. Yolanda tidak menjawab. Saya tidak tahu mengapa, Richard hanya tenang. Dalam situasi berbahaya ini, dia benar-benar memberinya rasa aman. Dia sendiri tidak bisa memahaminya. Dari mana rasa aman ini berasal dari, believe Richard, kata Yolanda. Sekarang yang bisa mereka lakukan adalah percaya pada Richard karena mereka tidak berdaya. Liuna tersenyum pahit, tidak percaya Richard, lalu apa cara lain yang hilang? Sayangnya, saya tidak berharap memiliki masa depan yang baik, tetapi saya akan mati di sini. Yolanda, aku tidak ingin dihina dan mati, jadi tunggu sebentar, kamu membunuhku, tidak, kami berdua saling menyelesaikan pada saat yang sama, dan itu bersih sebelum mati. Liuna sangat pahit. Ya, Yolanda setuju. Sampai sekarang, dia masih utuh. Bagaimana dia bisa dihina oleh orang-orang ini? Jangan salahkan Richard, dia akan melakukan yang terbaik, aku tidak menyalahkannya, hanya hidupku yang buruk, Liuna menghela nafas dan khawatir. Yolanda tidak mengatakan apa-apa. Aku bilang, siapa yang membawamu ke sini? Richard bertanya sambil mengangkat bahu. Orang mati, masih ada yang perlu diketahui, kata pria berkacamata itu sambil menyeringai. Pecahkan dia untuk kita, teman kita makan daging dan minum, oh, mereka begitu heboh, nah, kamu tidak mengatakannya, nanti saya tanyakan. Halo, apakah Anda benar-benar ingin bertarungkan? Saya bisa memberi Anda kesempatan, dan pergi sekarang, saya akan meninggalkan Anda hidup. Bagaimana dengan transaksi ini? Richard bertanya kepada semua orang di tempat kejadian. Tapi sebagai gantinya, semua orang tertawa, hahaha, ayo kita lakukan, apakah ini cara baru untuk memohon belas kasihan dan ingin melepaskan kita? Betapa buruknya orang-orang berbakat akan mengatakan hal seperti itu, mereka terus-menerus mengejek, oke, kamu pergi untuk mati, maka saya tidak keberatan, lalu, mari kita mulai dengan Anda. Mata Richard menjadi dingin, haha, kamu masih ingin mulai membunuhku dariku, namun, dia belum selesai tiba-tiba satu tinju entah bagaimana dekat dengannya dia tertegun dan menangkap kecepatan yang luar biasa. Dalam sedetik, tinju ini mengenai dadanya. Klik ledakan patah tulang dia terbang seperti ledakan sampah orang-orang tergeletak di tanah berkedut. Kamu, ada darah di mulutnya dan giginya tidak jelas, dan dia pergi dengan enggan. Suara. Untuk sesaat, tidak ada suara di sini, ejekan hilang nafas hilang karena pukulan Richard Yolanda dan Liuna tercengang. Mereka tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja mereka lihat. Itu terlalu cepat. Bagaimana Richard muncul di depan orang ini dan memukulnya dengan pukulan? Bagaimana itu muncul? Halusinasi, Richard, dia sangat kuat. Liuna benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya, yang bahkan lebih seru dari filmnya. Entahlah, dia sangat pandai bermain, sorot mata indah Yolanda. Pada saat ini, tubuh seperti patung Richard tercetak di benaknya. Kamu, apakah kamu sudah mati? Pria berkacamata itu terkejut.
Menerbangkan seseorang dengan satu pukulan, dan membunuh seseorang, apa konsepnya? Sangat mengerikan, semua orang tenggelam dalam keterkejutan, apa tidak, jangan pukul aku, jangan pukul, boom, boom. Boom. Richard bergerak di keramaian. Setiap langkah bergerak, pasti ada populasi yang kehabisan darah. Di mana mereka bisa berdiri, kekuatan Richard untuk mengetahuinya. Richard membawa cincin khusus puluhan kilogram, kekuatan pukulan adalah ratusan pound, orang tidak tahan dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang yang tergeletak di tanah pada dasarnya tidak bergerak. Hanya sedikit yang mengerang dan sekarat. Mereka menyesal bahwa mereka memiliki kesempatan untuk hidup sekarang. Menyesal sekarang, sudah terlambat, kamu tertinggal, saya pikir Anda harus memberitahu saya, siapa yang akan membiarkan Anda datang. Richard menggerakkan pergelangan tangannya, memperlihatkan giginya yang putih. Bab 783. Pria berkacamata itu duduk di tanah karena terkejut. Dia juga seorang tentara bayaran yang pensiun dari Amerika Serikat. Dia tidak punya masalah melawan 20 orang sendirian, tetapi dia harus melalui pertempuran yang sulit. Tidak ada yang seperti Richard, yang membunuh seseorang dengan pukulan. Kesenjangan ini jelas. Ini adalah ketakutan. Jangan datang. Pria berkacamata itu panik. Dia mengeluarkan pistolnya, saat dia menarik pelatuknya. Richard Fei keluar dengan belati. Pukul pergelangan tangannya dengan pistol. Ini adalah kecepatan kilat. Apa? Belati itu diberikan oleh Alice, jadi dia terbang dan tulang-tulangnya menembus. Pria berkacamata itu berteriak. Tulang-tulangnya tertembak, dan tangannya tidak bisa memegang pistol. Wow, pistol itu jatuh ke tanah. Ledakan. Richard Fei ditendang. Pria berkacamata itu diteriakkan lagi, dan Richard menendang tanpa balas. Dia berteriak di tanah, jangan bunuh saya katakan. Ketakutan menguasainya, kemana dia ingin berada, begitu banyak orang barusan, sejauh ini, dialah satu-satunya yang bertarung sendirian. Oh, kenapa kamu tidak mengatakan itu saja? Richard mengangkat bahu. Rao Ming. Bos Guo memintaku untuk datang. Dia bilang dia akan membunuhmu dan mendapatkan kembali 3 batu asli. Oh, Bos Gu, aku tidak tahu. Siapa? Richard bertanya pada Liu Na. Dia kagum sepanjang. Bisakah satu orang terbunuh dengan pukulan? Kekuatan apa ini, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Bos Guo adalah bos yang baru saja bertarung denganmu untuk mendapatkan batu terakhir, kata Liu Na. Oh. Richard tidak memiliki banyak kesan. Aku telah memberitahumu siapa dirimu, dan kamu melepaskanku. Pria berkacamata itu terbatuk hebat. Richard baru saja menendangnya. Dia akan menendangnya. Melepaskanmu. Kenapa kamu begitu sederhana? Bawa aku untuk menemukannya, aku akan melepaskanmu. Richard berkata sambil mengangkat bahu. Pria berkacamata itu ditakuti. Apa artinya? Apakah Anda mencari balas dendam dari 2 bos itu? Tidak mau, maka hanya mati. Richard menunjukkan 2 baris gigi putih. Pria berkacamata itu bergidik, aku bawa. Senyum Richard membuatnya bergidik. Dia percaya bahwa selama dia menggelengkan kepalanya, Richard akan menembaknya tanpa ragu-ragu. Dia ingin hidup. Satu-satunya kemungkinan adalah menjadi patuh. Oh, itu cukup pintar. Yolanda, Liu Na, masuk ke mobil bersamaku. Kata Richard. Mobil terakhir yang saya beli untuk Yolanda baru saja dibuang. Yolanda dan Liu Na tidak punya mobil lain, hanya Land Rover di pria berkacamata ini. Yolanda mengerti, dari mana rasa amannya berasal, dan kekuatan Richard disembunyikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa generasi kedua yang sangat kaya ini benar-benar bertarung dengan sangat kuat. Ini akan menjadi momentum pertama di dunia. Jangan kaget, turun dari mobil. Mobil ini tidak bisa dikendarai, sesal Yolanda, tertekan, tapi ini mobil yang diberikan Richard padanya. Dia selalu sangat dihargai, tetapi dia tidak berharap itu akan dihapus hari ini. Aduh, Yolanda menghela napas. Liu Na yang lamban turun, Richard meraih pria berkacamata itu, mengangkatnya, dan kehilangannya di dalam mobil. Mengemudi. Kalian berdua duduk di belakang. Richard mengambil batu kasar dari mobil dan meletakkannya di Land Rover, 4 orang naik ke mobil. Pria berkacamata itu pergi ke tempat yang ditentukan dengan ketakutan. Di dalam villa. Kedua bos itu tertawa, ini normal, dan nanti satu orang dapat membagi lebih dari 1 miliar, bukankah ini bahagia? Mengapa kepala ular tidak bisa datang? Tenang, Snakehead telah melakukan terlalu banyak hal untuk melakukan hal semacam ini, dan membawa lebih dari 20 orang di masa lalu, kecelakaan apa lagi yang akan terjadi? Tunggu saja uangnya. Namun, ini sudah terlalu lama. Seorang bos sangat tidak puas. Haha, kepala ular itu juga laki-laki. Melihat yang terbaik dari Liu Na, tidakkah kamu akan menikmatinya di tempat? Akukah? Saya telah melupakan Liu Na, saya menginginkannya untuk waktu yang lama, lebih murah daripada bocah Snakehead. Haha, aku suka wanita di sebelah anak itu. Sosok itu sangat panas. Sayang sekali, saya juga melupakan hal ini, atau membiarkan kepala ular membawa kedua wanita ini kembali, bukankah itu menguntungkan dan keren lagi? Tanda tanya petik 2. Kedua bos itu menyesal, tetapi mereka minum dengan cepat dan merayakannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah suara masuk. 2 bos besar, apakah kamu sangat bersemangat? Apakah Anda masih minum? Apakah kamu menungguku? Kedua bos besar itu ketakutan, karena 2 orang masuk lewat pintu. Mereka adalah pria berkacamata berwajah putih, dan Richard masih utuh. Bagaimana dia bisa hidup? Kedua bos besar itu kaget dan tidak bisa menahan diri. Bukankah Richard harus mati? Apa yang sedang terjadi? Snakehead, kamu mengambil begitu banyak orang, semuanya diambil. Kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya, dia sangat kuat? Adikku, lebih dari 20, semuanya terbunuh oleh pukulan. Pria berkacamata itu benar-benar kesal saat ini. Saya tahu Richard sangat kuat, dan memberinya 100 juta, dia tidak berani mengejar Richard. Apa? 1 orang terbunuh dengan 1 pukulan. Kedua bos besar itu tercengang. Apakah ini iblis? Bagaimana seseorang bisa terbunuh oleh pukulan? Oke, aku terlalu malas untuk melihat 2 bos besarmu, Snakehead. Aku membunuh mereka di masa lalu, dan aku membiarkanmu pergi.
Richard berkata sambil mengangkat bahu. Ah! Pria berkacamata itu tercengang. Dua bos besar ketakutan. 3 menit, bunuh mereka. Bagimu, mudah. Ketakutan membanjiri pria berkacamata itu. Dia malu dan bergegas dengan kursi. Terkunci. Ini kursi mahoni, kaku, kali ini bos dengan kepala berdarah duduk di tanah, wajahnya kosong. Pria berkacamata itu melihat lagi. Bos itu tergeletak di tanah ketakutan dan berteriak. Ah, jangan bunuh aku, paman, kakek, aku salah, aku salah. Jika kamu salah, bagaimanapun, aku tidak akan memaafkanmu, bunuh dia. Pada akhirnya, Richard berkata dengan acuh tak acuh. Pria berkacamata itu mengambil kursi berdarah itu dan menghancurkannya. Apa? Jeritan lebih dari sekadar jeritan. Banyak darah di tanah. Teror menyebar. Saya menyesalinya, tetapi di mana obat penyesalan itu? Aku membunuh mereka berdua. Pria berkacamata itu ditakuti. Ah, aku melihatnya. Kemari. Richard memerintahkannya. Pria berkacamata itu datang ketakutan dan berlutut. Maafkan aku seumur hidup. Di masa depan, kepala ular saya akan menjadi anjing Anda. Maafkan aku kehidupan anjing. Ku mohon. Apakah kamu ingin menjadi anjing? Ayo, bangun. Richard mengangkat bahu, ya, sekarang dia benar-benar ingin membangun dirinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menolak balas dendam Yu Siwen? Pria berkacamata itu sangat gembira, benarkah? Iya, selama kamu patuh, kamu tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Kata Richard. Pria berkacamata yang telah mengalami hidup dan mati menangis. Terima kasih, kepala ular saya mulai hari ini, nasibnya dari. Itu anjingmu. Bab 784. Di luar villa, di dalam mobil Land Rover. Diam. Yolanda dan Liuna sedang menunggu Richard. Bagaimana dia akan menghadapi bos Guo? Liuna merasa luar biasa. Ketika Richard datang, dia membunuh. Aku tidak tahu, kita tidak perlu tahu. Ini adalah jawaban Yolanda. Terlepas dari apa yang Richard lakukan, Yolanda memutuskan untuk waktu yang lama, dan bekerja dengan Richard sepanjang hidupnya. Liuna tercengang. Dia mengerti mengapa Richard sangat mempercayai Yolanda. Karena Yolanda mempercayainya, pada gilirannya, Richard juga mempercayainya. Ini adalah hubungan yang halus. Liuna iri, kapan dia bisa membentuk hubungan yang rumit antara bos dan karyawan dengan Richard. Keluar, Richard keluar. Yolanda benar-benar lega. Bahkan, di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi pada Richard. Penjelasannya sendiri, dia merasa masuk akal, yaitu dia tidak ingin kehilangan bos yang baik. Tuan, apa yang kamu tanyakan? Pria berkacamata itu bertanya dengan kepala tertunduk. Dia sudah mengalami kematian barusan. Nomor kartu. Ah. Tuan, aku pria berkacamata itu tercengang, dia adalah anjing Richard, tidak perlu memberi uang. Nomor kartunya, kalau sudah selesai, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya memberi Anda uang untuk membiarkan Anda melatih saya. Sekarang saya membutuhkan keamanan standar di banyak industri. Anda dapat menemukan orang-orang ini untuk saya. Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin baik. Ya, Anda dapat yakin bahwa Anda akan puas. Nomor kartu. Pria berkacamata itu berkata, dia pikir Richard memberi uang, dan paling banyak memberinya 1 juta, tetapi menerima pesan, dia terkejut, 50 juta. Ya, 50 juta yuan ini adalah modal awalmu. Aku butuh banyak orang yang bisa bertarung. Anda dapat membantu saya menemukannya. Uang lain, kamu pakai sendiri. Ya, kamu bisa yakin. Terima kasih Tuan. Pria berkacamata itu sangat gembira, meskipun dia menjadi seekor anjing, tetapi dia mengikuti Tuan yang baik. Oke, kamu pergi. Richard juga lelah, dan ingin mengajak mereka berdua makan malam dan tidur. Ya Tuan. Pria berkacamata itu pergi. Richard mengemudikan mobil, memimpin Yolanda, dan Liuna pergi. Pergi untuk mencari tempat untuk makan malam. Aku terlalu malas untuk membiarkan Yolanda pulang dan langsung menuju hotel ibuku. Mengatur kamar untuk mereka. Ini cuk. Liuna terkejut. Hotel bintang 5, ini terlalu mewah. Deretan mobil Rolls-Royce, pickup ini, hotel ini, tidak bisa datang setiap 4 atau 5 miliar. Ibu Richard. Yolanda baru-baru ini mengetahui hal ini. Tapi itu juga biasa. Richard adalah generasi kedua yang super kaya, pasti ada ibu kaya. Liuna menarik napas, kenapa? Mudah. Begitu dia datang di hotel ini, dia tahu bahwa mode manajemen hotel ini benar-benar top di dunia. Apa artinya ini? Itu berarti ada lebih dari 1 hotel bintang 5 seperti ini, mungkin ada beberapa, dan puluhan di antaranya mungkin. Terlalu kaya. Liuna terkejut. Mereka pergi ke kamar secara terpisah, dan Liuna berbaring di tempat tidur. Dia telah tinggal di terlalu banyak hotel bintang 5, tetapi tidak ada hotel yang bisa memberinya kepuasan dan kesenangan seperti ini sekarang. Dia punya mimpi, ini mimpi yang indah. Sebagai seorang wanita, di hotel terbesar di dunia, dia mengenakan gaun pengantin dan bersumpah kepada seorang pria di depan teman dan keluarga. Dia melihat pria ini. Dia tercengang, itu Richard. Liuna bangun dan mencapai ekstrim, mimpi ini. Liuna menamparkan dirinya sendiri, apa yang dia pikirkan. Namun, dia memikirkannya, wajahnya merah, sangat kaya, bahkan seorang wanita akan menyukainya. Saya juga seorang wanita. Richard dengan santai menemukan kamar untuk tidur. Keesokan harinya, Liuna mulai merencanakan lebih awal, dan Yolanda juga pergi ke pabrik farmasi. Keduanya sibuk, Liuna tidak bisa cemas, tetapi selama mereka memiliki petunjuk, mereka dapat dengan cepat membangun rantai industri. Yolanda juga tidak bisa terburu-buru di sini. Richard sekarang tidak memiliki asisten. Oleh karena itu, saya bersedia menemukan seseorang seperti Yolanda untuk membantu diri saya sendiri lagi. Namun, mengapa Yolanda menjadi pahlawan pertama Richard? Menemukan orang seperti itu lebih sulit daripada menemukan proyek. Bagaimanapun, bakat adalah yang paling langka. Richard telah meminta Yolanda untuk membeli mobil sendiri. Yolanda sibuk dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu. Sebelum Richard memiliki telepon di toko 4S, dia langsung menelepon dan mengirim 1 untuk mentransfer uang.
Yolanda melihat mobil baru itu, dan matanya merah, seolah masih ada yang berkilauan. Tuan, sudah ada berita tentang Murong King. Pada hari ini, Betty datang untuk mencari Richard. Di mana dia? Tanya Richard, tidak bisa menunggu. Bagi Murong King, Richard tidak bisa menggambarkannya, keduanya sudah memiliki hubungan. Merindukan dia. Setelah kembali ke China, Richard harus berpikir. Di Beihai. Apa yang dia lakukan di Beihai? Richard tidak mengerti. Bukankah dia akan berinvestasi di tempat ini? Mengapa Anda pindah tempat? Investasi bisnis Murong King gagal, dia mengalami masalah besar, jadi dia pergi ke kota Beihai. Ini adalah Betty ditemukan. Aku tahu, Richard akan menemukan Murong King di sini. Anda juga dapat melihat apakah ada proyek investasi di pihaknya. Saudari Li, saya pergi ke Beihai. Oke, Tuan, hati-hati di jalan. Richard sudah pergi ke tempat parkir bawah tanah, dan mengemudikannya dengan santai. Ketika Richard keluar dari hotel dan pergi ke kota Beihai, dia melihat seorang pria di pinggir jalan. Ratu. Ini terjadi padaku ini, yang terjadi di rumah Gracia, tetapi dia pernah mekar. Zelda tak terlupakan, hal yang sama berlaku untukku ini. Richard berhenti di pinggir jalan. King. Richard memberinya suit, dan memberinya lebih dari 1 juta, dia bisa menjadi kehidupan yang baik. Meskipun dia masih harus mendukung saudara perempuannya. Queenie terkejut dan berbalik terkejut, Richard. Apakah kamu kembali? Ya. Setelah Queenie putus sekolah, dia juga putus sekolah, linglung, bagaimana dia bisa terus belajar? Dengan bantuan Zelda, dia sudah memulai bisnis. Tidak buruk. Dia adalah bisnis. Nah, masuk ke mobil. Queenie masuk ke mobil dan tertahan, seolah kembali ke malam itu. Suasana berubah. Cek, bagaimana kabarmu? Ya, oke, bagaimana denganmu? Richard sangat tersentuh. Bagi wanita ini, Richard, seperti Zelda, tak terlupakan. Dia meminta barang-barangnya yang paling berharga tetapi tidak memberinya apa-apa. Richard malu padanya. Saya baik-baik saja, kata Queenie. Dia tiba-tiba merasa bahwa Richard telah berubah terlalu banyak. Dia bukan lagi anak laki-laki yang kaku, atau anak laki-laki besar yang bisa terjadi pada dirinya sendiri. Queenie menghela nafas, kalau begitu kamu sibuk, tunggu, aku akan mengantarmu pulang. Richard berkata, Murong King tidak terburu-buru, jadi Queenie tidak bisa pergi seperti ini. Bab 785. King, kirim pulang, kata Cuk pelan. Bagi Queenie, Richard merasa berbeda. Apa yang tidak bisa dia katakan adalah dia tidak ingin melihatnya tersesat. Dia adalah gadis yang pendiam dan berperilaku baik, sangat awal. Baiklah, terima kasih. Queenie setuju. Saya tersentuh, tetapi dia tahu bahwa jarak antara Zhang dan Che terlalu besar, dia tidak berani berharap. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya, tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan Richard. Karena itu, selama Richard pergi, dia ingin membuka pikirannya, dan dia tidak mau. Richard adalah generasi kedua yang super kaya, tapi apa dia? Siswa yang malang, 2 orang tidak ada di dunia, apa yang Anda harapkan? Diam sepanjang jalan. Richard mengemudi, Queenie menundukkan kepalanya, memikirkan mereka berdua. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, mobil melaju ke bawah. Queenie sedang kesurupan. Tempat ini dibeli oleh Gracia sebelumnya, tetapi kemudian dibeli oleh Richard, dan kemudian Queenie diberikan kepada Richard dengan penuh emosi. King, aku akan membawanya ke atas. Richard ingin melihat apakah Queenie memiliki kehidupan yang baik. Dia adalah gadis yang hemat, dan dia jelas tidak mau mengeluarkan uang. Richard berpikir bahwa pada saat itu dia seharusnya tidak membayar apapun kepadanya untuk uang yang hilang darinya. Richard sangat mencintainya. Queenie terdiam. Richard mengirim Queenie ke atas. Queenie membuka pintu. Segala sesuatu di dalamnya akrab dan tidak berubah. Itu sama seperti ketika Gracia hidup. Dia adalah gadis yang suka berkemas. Richard, masuk dan minum segelas air. Ratu berbisik. Richard masuk. Queenie menuangkan air, Richard, minum air. Richard meminum air, apakah ada yang dibutuhkan? Uang? Tidak, itu cukup baik untuk saya tidak membutuhkannya sama sekali. Queenie menggelengkan kepalanya, Richard baik, dia merasakannya. Dia tidak menyalahkan apapun, hanya menyesali kesenjangan antara dirinya dan Richard, itu terlalu besar. Richard meletakkan cangkir dan memeluknya, Queenie menggigil. Agar sehat, jika Anda memiliki sesuatu, Anda harus menelepon saya, Anda tahu. Richard takut Queenie tidak mengatakan apa-apa. Oke, aku akan. Boom. Hei, Queenie membuka pintu. Aku terlihat sangat tampan. Saya tidak menyukai saya. Siapa yang Anda suka? Buka pintunya. Ada suara di luar. Queenie ketakutan. Pria ini, setelah melihat Queenie beberapa hari yang lalu, menjadi tertarik padanya. Dia harus mengejar Queenie dan datang untuk mengetuk setiap hari. King, aku tidak di sini hari ini. Jika Anda bertemu orang seperti itu, tidakkah Anda berencana untuk memberi tahu saya? Richard marah dan menghela napas lagi. Tidak mungkin, Queenie adalah gadis yang diam-diam menanggung. Richard tidak punya pilihan lain. Maaf, Queenie menggigit bibirnya dengan panik, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan seperti Richard. Ingat, ada hal seperti itu, kamu harus memberitahuku, mengerti? Richard mencintainya. Dia terlalu masuk akal. Ya, tunggu aku sebentar, Richard Song melepaskan. Cek, apa yang akan kamu lakukan? Yang lain sangat tinggi, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, dan Richard sudah keluar. Siapa? Kenapa di rumah pacarku? Apa yang dia lakukan pada pacarku? Boom, berdebar. Di luar pintu terdengar suara teriakan marah. Setelah 10 detik, burung itu terdiam. Kurang dari 1 menit kemudian, Richard membuka pintu dengan aman. Queenie ketakutan, Richard, apa yang kamu lakukan? Percayalah, dia tidak akan pernah diganggu. Richard merasa tertekan. Jenis kempes di pintu, berpikir bahwa orang dapat menggertak orang, tetapi semua orang tahu bahwa orang seperti ini, Richard terlalu malas untuk berurusan dengannya, meninju kepalanya, ini adalah gegar otak minimum. Anda bisa menjadi bodoh.
Richard mengejutkannya dan menyeretnya pergi. Panggil Betty, minta seseorang datang untuk menanganinya, dan lempar dia ke Filipina. Queenie tergerak, terima kasih. Setelah menunggu sebentar, Queenie merasakan apa yang bergerak dan apa itu keamanan. Tidak seorang pun kecuali Richard yang memberinya perasaan ini. Hatinya tradisional. Hal yang paling berharga diberikan kepada Richard, maka dia akan selalu seperti batu giok untuk Richard. Tidak peduli apa hasilnya, dia akan melakukannya. Tidak apa-apa untuk menjadi lajang sampai tua. Tidak apa. Saya memiliki ingatan yang pendek, cukup baginya untuk menghabiskan hidupnya. Selain menghela nafas, apalagi yang dilakukan Richard? Setelah tinggal di rumah Queenie selama setengah jam, keduanya tidak melakukan apa-apa. Anda tidak bisa menahannya. Queenie menghargai waktu. Sudah lama sejak saya bertemu, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah mendengarkan hal-hal Richard. Ketika keduanya berbicara, Richard memberitahu Queenie apa yang terjadi padanya di Amerika Serikat. Dalam beberapa kesempatan, Queenie tak kuasa menahan tangis. Karena Richard sangat mendebarkan. Dia bisa menyadari bahayanya saat itu. Terakhir kali, Queenie dengan enggan, Richard pergi, menyuruhnya menelepon saya ketika sesuatu terjadi. Queenie menangis lama di rumah, matanya bengkak, dan dia tidak menangis sampai saudara perempuannya akan kembali. Bertemu dengan Richard adalah kesalahan, dan juga kesalahan Queenie. Richard menghela nafas. Dia juga enggan, apa yang harus dia lakukan pada Queenie? Richard tidak terlalu memikirkannya. Pergi ke kota tempat Murongqing berada, agak jauh untuk berkendara. Tidak ada cara. Murongqing mengalami kesulitan. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Richard mengkhawatirkannya, karena sampai saat ini, ada 3 wanita yang benar-benar memiliki hubungan dengan Richard, Queenie, Murongqing, dan Alice. Ketiga dan 3 wanita ini memiliki kekuatan mereka sendiri, dan Richard tidak akan pernah melupakannya. Tanpa disadari, di kota tempat Murongqing berada, Richard langsung mendatanginya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Betty. Sesampainya di lantai bawah di sebuah perusahaan, Richard tahu dari pengenalan Betty bahwa bangunan ini adalah Murongqing. Namun, pada saat Richard tiba, gedung ini telah berganti nama. Jelas, Murongqing baru saja menjual gedungnya, sayangnya, Murongqing mengalami kesulitan besar dalam bisnis. Mengapa tidak meminta bantuan pada diri sendiri? Mungkin, Murongqing tidak ingin Richard melihat bahwa dia dalam keadaan malu setelah kegagalannya. Richard pergi ke rumah Murongqing. Perusahaannya telah pergi. Haruskah dia memilikinya? Namun, ketika dia tiba di rumah, Richard mengetuk pintu, dan dia juga menggantikannya, dan rumah itu dijual. Murongqing, berapa kerugianmu? Apakah akan jatuh selamanya? Richard tidak sabar untuk menemukannya. Richard mendengarkan Betty dan berpikir bahwa Murongqing tidak terlalu rugi. Dia tidak mengharapkan perusahaan untuk menjualnya dan rumah untuk dijual. Berapa banyak yang akan menjadi hutang? Bukankah seharusnya dia berada di suatu tempat, bekerja untuk melunasi hutangnya? Richard khawatir dan menelepon Murongqing. Namun, nomor teleponnya menjadi kosong. Bab 786. Mengapa? Nomor telepon Murongqing kosong. Richard khawatir dan yakin bahwa Murongqing terlalu terpukul baru-baru ini, jadi dia membatalkan semua nomor teleponnya. Mengapa mengganggu? Richard terdiam. Betty menelepon dan memintanya untuk mencari tahu di mana Murongqing berada. Tuan, tunggu sebentar. Telepon ditutup, dan dalam 10 menit, panggilan Betty datang, Guru, saya telah mengirim alamatnya. Murongqing ada di kampung halamannya, tidak jauh dari tuannya, yep. Richard yakinlah bahwa Betty selalu melakukan sesuatu dengan kecepatan tinggi. Richard melihat alamatnya dan pergi ke tempat Murongqing berada. Xiaoxing, apa yang kamu inginkan? Seorang wanita parubaya dengan pesona masih meraung di Murongqing. Bu, aku tidak memikirkannya, aku ingin diam. Murongqing menghela nafas. Kapan kamu ingin diam? Ketika saya memulai bisnis, saya tidak setuju untuk melakukannya. Keluarga seorang gadis, bisnis apa? Saat itu, saya jujur menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi, dan sekarang anak-anak seharusnya berusia 7 atau 8 tahun. Bertahun-tahun, ternyata pikiran saya benar saat itu, tetapi sekarang tidak apa-apa, bisnis merugi, departemen uang yang dibuat pada tahun-tahun ini hilang, dan hutang 300 juta. Kapan ini akan dikembalikan? Ibu Murongqing, Siang Erlan benar-benar pahit. Dia adalah seorang patah hati. Saya akan membayarnya kembali secara perlahan, saya akan melunasinya. Aku punya rencanaku sendiri. Murongqing sibuk dengan dirinya sendiri, dan dia mengambil pekerjaan baru dan melakukan desain. Dia sekarang melakukan 3 pekerjaan pada saat yang sama, dan dia pasti akan membayar kembali uangnya. Ini adalah intinya bahwa dia telah melakukan bisnis begitu lama dan bersikeras untuk mempertahankannya. Tanpa integritas, seseorang tidak akan memiliki hati nurani. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia kehilangan lebih banyak uang, dia akan menemukan cara untuk menutup uangnya bahkan jika dia bekerja lebih keras sekarang. Apa rencanamu? Jangan dilempar, seorang wanita perlu diombang-ambingkan. Saya sudah memikirkannya, orang yang tumbuh bersama Feng Wuxi, dia bersedia membantu melunasi semua uang departemen, dan memberikan 10 juta lagi. Kylie, menikahlah dengannya. Mama, jangan beri aku ide, oke. Aku menyebalkan. Murongqing kesal dan ingin kehilangan kesabaran, tetapi tidak bisa mengirimkannya ke ibunya lagi. Apa yang mengganggu? Menggangguku. Jangan repot-repot, Feng Wuxi akan datang, dan dia akan pergi makan malam bersamanya, kata Xiang Lan. Dia sudah menerima hadiah uang. Karena itu, makanan ini harus pergi hari ini. Bu, jangan khawatirkan aku. Saya sudah punya pacar. Apakah pantas bagi saya untuk bertemu orang lain? Bagaimana dengan pacarnya? Di mana dia ketika perusahaan berutang uang? Di mana dia ketika dia menjual rumah? Di mana dia ketika dia masih berutang begitu banyak uang? Saya tidak melihat orang, apa pacar ini? Tanda tanya. Saya baru melihatnya sekarang, Feng Wuxi sibuk sebelum dan sesudah, bantu mengatasinya. Apa dia pacarnya tahu? Siang Erlan marah. Murongqing selalu mengatakan bahwa dia punya pacar, tapi bagaimana dengan yang disebut pacar? Di saat paling sulit dari wanitanya sendiri, dia bersembunyi dan menjadi kura-kura.
Apa yang diinginkan pacar seperti itu? Lihat. Bu, jangan katakan itu, dia di pedesaan, dia sibuk. Murong King kesal dengan sakit kepala. Dia benar-benar mengambil ibunya, tidak ada jalan keluar, dan dia selalu suka membuat klaim sendiri. Richard telah pergi ke Amerika Serikat. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana dia bisa meneleponnya dan kembali ke Amerika Serikat? Ini benar-benar mustahil. Murong King merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi pria yang merepotkan. Karena itu, tidak peduli berapa banyak uang yang hilang, dia juga memilih untuk menanggungnya diam-diam. Ini adalah kesalahan Anda sendiri dan Anda harus menanggung konsekuensinya sendiri. Sibuk. Xiao Xing, jangan membohongi dirimu sendiri. Jika dia sibuk lagi, sekarang dia menemukan hal yang begitu besar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai sekarang, dan dia bahkan tidak menelepon. Apa ini? Dia sedang sibuk. Xiao Qing, tutup mulut untukku. Dia adalah presiden. Dia sibuk apa? Dia tahu bahwa sesuatu terjadi, jadi dia sibuk. Xiao Qing, dia disengaja, dan orang seperti itu sama sekali bukan laki-laki. Xiang Erlan marah. Pria macam apa ini? Sampah satu. Bu, jangan katakan apa-apa. Tolong. Murong King tidak bisa menahannya. Dia ingin keluar dari rumah, dia tidak akan pernah makan makanan ini. Jangan memohon padaku untuk mengatakan, ada pacar, oke, katakan padaku, siapa namanya. Disebut Richard, 20 tahun. Xiao Qing. Xiang Erlan memiliki kekecewaan yang kuat, orang ini sama sekali bukan pacar, saya belum tahu. Tidak seperti laki-laki daripada laki-laki, bagaimana mungkin sekarang, menerima yang kecil begitu banyak men. Saya berbohong. Bu, aku tidak punya itu. Saya dulu tidak suka pria ego, tapi sekarang, saya suka itu semua karena dia. Murong King Mei berkedip. Ya, pada saat itu, dia sangat menyebalkan, tetapi setelah Richard menyelamatkannya beberapa kali, dia mengubah pola pikirnya. Seperti, tidak perlu batasan usia, perasaan adalah yang terpenting. Saya pikir saya akan percaya. Jangan berbohong padaku, itu putriku. Apakah saya tidak tahu apa yang saya pikirkan? Xiao Xing, bisakah aku memikirkannya untukku? Saya membesarkan semuanya sekarang, dan ingin saya berusia 50 tahun, namun mengikuti hutang ratusan juta dolar. Xiang Lan berkata, matanya merah dan dia menangis. Mama, Murong King menghela nafas dan merasa bersalah. Aku tidak membiarkanku bertarung denganku. Dia pasti tidak bermaksud begitu. Dia sudah punya rencana. Murong King memiliki kekuatan ini. Dia yakin dia pasti bisa kembali. Ini putriku, apakah aku terlihat sangat lelah melihat seseorang? Akankah saya memiliki kesabaran? Jangan katakan itu, cara terbaik untuk menikahi Feng Wuxi. Bu, aku tidak akan mendengarkan. Kalau begitu biarkan yang disebut pacar keluar. Berdiri. Apa yang salah? Berhenti berbicara. Sekarang di depanku. Panggil dia, cepat. Xiang Yilan berkata semakin marah. Dia sedang sibuk. Sayang, kamu sibuk apa? Wanita Anda sendiri akan dihancurkan, jadi dia akan menjadi kura-kura dan kura-kura. Hah, pria apa yang kamu cari? Bukan seorang pria. Saya pikir dia hanya hantu yang malang. Ketika dia punya uang, dia senang. Sekarang saya tidak punya uang, saya menyelinap pergi. Feng Wuxi telah datang untuk mengambilnya dan mengganti pakaiannya. Saya tidak berubah, saya masih harus bekerja. Murong King sangat marah. Dia harus memiliki kepribadian yang kuat. Karena dia niaya, dia tidak akan pernah berkompromi. Oke, tidakkah kamu menyukainya? Tanpa bantuan Wuxi, kami berdua pasti akan menanggung ratusan juta hutang. Saat itu, saya bekerja sampai mati, dan itu belum selesai. Lebih baik aku mati sekarang, katanya dengan kemarahan yang sedih di wajahnya. Bab 787. Bu, bukankah kamu sangat baik? Murong King ambruk sampai ekstrim. Awalnya, setelah perusahaannya bangkrut, tekanannya besar. Sekarang, ibunya masih menganiaya dirinya sendiri dengan sangat keras. Di mana Murong King bisa menanggungnya? Xiao Xing, apakah kamu tega membiarkan ibumu menderita bersamamu? Kamu beri aku waktu, aku akan bangun lagi. Xiao Xing, jangan berhenti memikirkannya, kamu tidak ingin memikirkan berapa banyak uang yang kamu miliki. Anda bisa bangun lagi. Itu benar-benar tidak mungkin sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah Feng Wuxi. Dia bisa membantumu. Bantuan Anda melunasi semua hutang Anda. Ini satu-satunya cara kamu bisa bangkit kembali, tahu. Mama, Bibi, Xiao Xing. Di luar pintu, ada suara magnetis. Wajah Murong King menjadi dingin. Xiang Erlan terkejut, Xiao Xing, lihat, Feng Wuxi ada di sini, yang disebut pacarmu. Ganti baju segera. Setelah dia selesai, dia sudah membuka pintu. Pada saat ini, datang seorang pria tinggi dan tampan, lembut dan anggun, penuh dengan temperamen Inggris. Itu memang pria tampan dengan tingkat pengembalian 100%. Ini adalah master batu yang sebenarnya. Kaya, status, dan temperamen yang baik. Xiang Erlan tahu bahwa ketika dia masih kecil, Feng Wuxi masih mengejar Murong King. Pada saat itu, kedua Xiao Wu menebak, tetapi sekarang, Feng Wuxi belum menyerah. Xiang Xilan, yang adalah seorang ibu, tergerak. Ini adalah cinta sejati. Putriku, menikah dengan pria seperti itu, pasti akan bahagia. Bibi, halo. Senyum Feng Wuxi, sangat ramah, temperamen yang baik. Xiao Feng, halo, Xiao Xing berganti pakaian di kamar, tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Xiao Xing, jangan khawatir, luangkan waktumu. Feng Wuxi tersenyum kecil. Tunggu dengan sabar. Feng Wuxi, jangan menunggu, kamu tidak akan pergi bersamamu hari ini. Pintu terbuka, dan Murong King berjalan keluar dan langsung berkata. Gadis mati, apa yang kamu bicarakan? Xiang Erlan marah, bagaimana mungkin Murong King tidak mengatakan apa-apa? Feng Wuxi sangat baik, ini adalah pria baik standar, Xiang Erlan merasa bahwa jika dia 20 tahun lebih muda, dia ingin menikah dengan pria baik seperti Feng Wuxi. Feng Wuxi tersenyum stagnan, Xiao Xing, kamu. Aku tidak menyukaimu, aku tidak menyukainya sejak kecil, jadi aku tidak akan pergi denganmu. Tidak hari ini, tidak besok, dan bahkan lebih sedikit lagi.
Hari ini, Murong King merasa bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Xiao Xing, kamu diam untukku. Xiang Erlan marah dan matanya basah. Murong King tidak bisa melihat mata ibunya. Bu, jangan paksa aku, orang yang aku suka bisa membantuku menyelesaikan semuanya, kalau begitu biarkan dia muncul. Di mana kura-kura bersembunyi? Xiang Roland meraung sampai ekstrim. Dia benci bahwa besi bukan baja. Putriku, kapan begitu bodoh? Dia bukan kura-kura, dia sangat sibuk di Amerika Serikat, saya tidak ingin dia membantu saya tidak ingin menjadi bebannya. Kata Murong King satu persatu. Anda. Xiang Erlan ada di sini, jangan bicara untuknya, jangan muncul, itu kura-kura dengan kepala tertunduk. Xiao Feng, jangan pedulikan, Xiao Xing seperti itu, dia akan mencari tahu, tidak apa-apa. Saya menyukai Xiao Xing sejak saya masih kecil. Saya tahu karakternya, dan saya bersedia menunggu. Feng Wuxi berkata dengan tulus. Xiao Xing, jangan pikirkan hal lain. Sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda. Saya bisa. Tidak apa-apa. Aku juga akan membantumu, aku tidak butuh bantuanmu. Ayo pergi. Murong King tidak mau mendengarkan sepatah kata pun. Dari kecil hingga besar, dia membenci Feng Wuxi dan selalu tersenyum. Orang seperti itu tidak memiliki kemarahan. Ini untuk menekan amarah di hatinya. Kemudian, begitu pecah, itu sangat menakutkan. Orang seperti ini adalah kinerja Ayutthaya yang terlalu dalam. Richard berbeda. Ada suka, duka, dan suka. Richard, dia masih murni dan baik hati. Dalam hal ini, Murong King, sebagai seorang wanita, merasa sangat jelas tentang indera keenamnya. Xiao Xing, hanya aku yang bisa membantumu. Sekarang biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Feng Wuxi menghela nafas. Xiao Xing, apakah kamu bingung? Sekarang hanya Xiao Feng yang dapat membantu Anda, siapa lagi yang bisa? Jangan sebut pacarmu, di mana dia bersembunyi. Jangan berharap dia, Xiao Feng adalah apa yang Anda harapkan ya. Apalagi yang kamu pikirkan. Xiang Erlan benar-benar cemas. Untuk putriku, pria baik tidak memilih, harus memilih pria jahat. Apa rasa ini? Aku tidak memikirkannya, aku menyelesaikannya sendiri, aku tidak ingin ada yang membantu, termasuk ibumu. Murong King ingin kembali ke kamar. Murong King, jika kamu tidak berkencan dengan Xiao Feng hari ini, aku akan mati di depanmu. Xiang Erlan menangis sambil menangis. Apakah dia mudah? Ini tidak mudah sama sekali. Dia akan menyelamatkan putrinya dari lubang api, apakah dia harus menunggu kura-kura yang disembunyikan? Ini gila. Mama, jangan lakukan ini. Murong King kesakitan. Dia terlalu mencintai ibunya, karena Xiang Erlan membesarkannya. Baik dia maupun Xiang Erlan tidak menemukannya, Feng Wuxi mencibir dengan lembut. Akhirnya tunggu sampai hari ini. Setelah Feng Wuxi tahu bahwa perusahaan Murong King telah ditutup, dia sangat senang. Kali ini Murong King akhirnya bisa dibalas. Anda tahu, dari kecil hingga besar, Murong King telah menolaknya. Dia sudah muak. Kali ini, Murong King telah kehilangan begitu banyak uang. Ini adalah kesempatan besar, karena tidak ada yang akan menghabiskan lebih dari 300 juta untuk seorang wanita untuk mengisi lubang Murong King. Dia bisa. Itu juga satu-satunya yang mau. Selain dia, apakah ada orang lain yang bersedia? Sama sekali tidak. Setelah Xiang Lan memaksa Murong King untuk setuju, maka balas dendamnya akan dimulai. Dia ingin mengambil kembali rasa malu yang ditolak tahun ini, berkali-kali. Apa yang dapat saya? Kamu beritahu aku. Saya tidak ingin membawa begitu banyak hutang dengan Anda. Aku membesarkanmu begitu besar, tidak bisakah kamu mempertimbangkannya untukku? Berapa umur saya, Mama? Murong King meneteskan air mata. Dia tahu dia malu pada ibunya. Perusahaan gagal, yang membuatnya khawatir, tapi... Aku memanggilnya, dia akan membantuku. Menghadapi Feng Wuxi yang dibencinya, dia memilih untuk berkompromi, tetapi tidak untuk Feng Wuxi, tetapi untuk Richard. Bantu, tidak bisakah kamu membuka teleponnya? Xiang Erlan marah. Ada apa dengan putrimu? Feng Wuxi mencibir. Siapa yang akan menghabiskan lebih dari 300 juta untuk mengisi lubang? Dia sendirian. Dia tidak khawatir sama sekali, seseorang akan membantu Murong King. Di depan mereka berdua, Murong King mengeluarkan ponselnya. Kartu aslinya tidak berguna, dan dia tidak menggunakannya untuk Richard. Sekarang dia menggunakan nomor lain. Dia memutarnya. Lulus. Hei, Richard adalah aku. Murong King, nah, bisakah kamu membantuku? Murong King sulit untuk diceritakan. Dalam hal ini, bagaimanapun, kita masih harus mengatakannya. Tunggu, aku di depan pintumu sekarang, bukakan pintu untukku. Bab 788. Cuk, apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda di depan pintu saya? Murong King tercengang. Kenapa Richard ada di depan pintu rumahnya? Katanya pada diri sendiri, di mana kampung halaman Richard. Tidak. Bagaimana dia tahu? Xiang Erlan dan Feng Wuxi juga tercengang dan melihat ke pintu pada saat yang bersamaan. Itu di pintu, mungkinkah? Feng Wuxi tersenyum. Xiang Erlan mengerutkan kening, pacar putrinya ada di luar pintu saat ini. Apa lelucon? Bukankah dia, Guo, akan berada di sini? Bagaimana orang yang berbohong penuh kebohongan menangkap putri mereka? Xiang Erlan benar-benar marah, putrinya terlalu kesal. Ya, aku di depan pintumu, sudah hampir waktunya. Richard, apakah kamu bercanda? Wajah cantik Murong King penuh dengan keseriusan. Dia mengerti bahwa ibu Richard sangat kuat sehingga tidak sulit untuk mengirim seseorang untuk menemukan tempatnya. Tapi kapan Richard kembali ke China? Mengapa begitu tiba-tiba? Apakah Anda menemukan bahwa sesuatu terjadi dan kembali dengan sengaja? Seorang wanita hanya suka berpikir liar, dan Murong King dan kemudian seorang wanita kuat adalah sama saat ini. Tentu saja tidak, kamu keluar, aku sedikit bingung. Bagus. Saya keluar. Murong King berlari keluar karena terkejut. Xiang Erlan kesal, Xiao Xing, apakah kamu percaya padanya? Bagaimana dia bisa berada di luar? Dia sedang bermain denganmu. Feng Wuxi masih di sini. Murong King sebenarnya pergi menjemput pria lain. Kemana Feng Wuxi pergi?
Dia menerima hadiah 10 juta hadiah dari Wuxi. Bu, aku percaya padanya. Dia mengatakan itu di pintu, itu pasti lebih dari hampir di pintu. Murong King tegas. Karena keduanya memiliki hubungan, Murong King percaya Richard. Percaya tanpa syarat. Richard berkata bahwa dia pasti berada di luar pintu. Murong King berlari ke pintu dan membuka pintu. Xiang Erlan benar-benar kesal sampai ekstrim. Xiao Feng, tidak apa-apa, Xiao Xing memang seperti itu, dia akan menyerah pada kekeras-kepalaan pria itu. Anda dapat yakin. Aku tetap mendukungmu. Bibi, hanya itu yang kamu butuhkan, Feng Wuxi tertawa. Meskipun Murong King tidak mendengarkan kata-kata krisan, Murong King pasti akan mendengarkan jika dia dipaksa mati. Jadi apa lagi yang perlu Anda khawatirkan? Tidak lagi. Aku mengatakannya. Apa dia sengaja menipumu, nak? Xiang Erlan keluar dengan marah. Murong King kecewa dan tidak melihat Richard. Tidak ada orang luar di pintu. Feng Wuxi lebih banyak tertawa, ayo kentut. Semakin kecewa Murong King, semakin bahagia dia. Bu, Richard tidak akan berbohong padaku. Dia mengatakan bahwa di pintu, dia pasti akan ada di sana. Kamu akan menunggu. Murong King menjelaskan. Bahkan saat ini, dia tidak melihat Richard, dia masih mau mempercayai Richard. Alasan mengapa Richard tidak muncul adalah karena pintu masuk ke komunitas terlalu rumit dan terlalu banyak bangunan. Richard datang untuk pertama kalinya dan itu terlalu normal untuk tersesat. Dia harus hilang dalam masyarakat. Xiao King, apakah kamu akan marah padaku? Di mana Anda berbicara tentang? Di mana dia? Dia, aku ingin bertemu seseorang. Bagaimana dengan yang lain? Xiang Erlan marah. Murong King tidak bisa menjawab, karena dia tidak melihat Richard. Kenapa kamu memilih sampah? Menyerahkan pria baik seperti Xiao Feng. Lihatlah dia. Ketika Anda dalam kesulitan, dia tidak muncul. Permainan menghilang dan permainan menghilang. Ketika Anda sekarang membawa hutang besar, dia masih bermain-main dengan Anda. Ini apa itu? Xiao Xing, kamu memberitahuku, apa ini? Xiang Erlan sangat membenci besi dan baja. Ada apa dengan putrinya? Sangat percaya padanya. Bu, dengarkan aku, dia sudah dekat, aku akan keluar. Jangan pergi. Anda tidak dapat menemukannya. Mengapa membuang-buang waktu? Xiang Erlan memarahi. Saya sedang pergi. Murong King dengan tegas keluar dari pintu. Jalankan di luar. Tiba-tiba, seseorang muncul, Murong King sangat gembira. Richard, di sini, di sini. Air matanya keluar, dan itu adalah alasan untuk tidak melihat Richard untuk waktu yang lama. Alasan lain adalah bahwa Richard benar-benar kembali dari Guo. Setelah kembali, saya datang untuk menemukan diri saya sendiri. Murong King tergerak, tapi dia tersesat lagi. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bangkrut dan kesenjangan dengan Richard semakin besar, bagaimana dia bisa bersamanya? Identitas apa? Richard tersenyum, Tuan Murong. Anda sangat sulit ditemukan di sini, saya hanya berbalik sedikit, dan saya sedikit tercengang. Betulkah? Murong King pindah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa aura Richard telah benar-benar berubah. Baptisan apa ini? Apa yang Richard temui di Guo? Saat ini, terlalu banyak pertanyaan muncul di benak Murong King. Ya, ini Bibi. Halo Bibi. Richard melihat bahwa dia tampak seperti Murong King Lan. Tentu saja, sekilas, keduanya adalah ibu dan anak perempuan. Aku tidak baik. Xiang Erlan menolak. Apa ini? Apa Richard ini? Begitu mudah. Pada pandangan pertama, Xiang Erlan menyangkal Richard, itu pasti rasio yang buruk tanpa uang. Temperamen ini tidak dapat dibandingkan dengan Feng Wuxi. Terlalu banyak perbedaan, Feng Wuxi adalah jenis temperamen semua orang, Richard ini, seperti lokasi konstruksi, kulitnya sangat gelap. Apa pekerjaanmu? Feng Wuxi melihat Richard, dia tersenyum, mengapa? Richard seperti ini, gambarnya tidak memuaskan. Bagaimana orang seperti ini dibandingkan dengan dirinya sendiri? Yah, Bibi tidak nyaman. Richard tersenyum. Sangat tidak nyaman, setelah melihatmu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Murong King benar-benar kesal. Sekarang Richard telah datang, apakah itu tidak cukup? Aku tidak menyukainya, lepaskan dia. Siapapun yang tidak dapat menemukan jalan, apa yang dapat Anda lakukan? Xiang Erlan sangat marah. Terlalu miskin. Mama, Bibi, aku pacar Murong King. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, katakan saja. Murong menghilangkan kekhawatirannya, apa yang Richard katakan? Apakah dia pacarnya? Apakah ini nyata? Aku tidak puas dengan seluruh tubuhku. Apakah kamu tidak di Guo? Apa kau sibuk dengan Guo? Xiang Silan curiga bahwa Richard, orang seperti itu, tidak percaya ketika dia pergi ke luar negeri. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di Cina. Kemudian saya pergi ke luar negeri. Saya sangat sibuk, saya membuka kasino di Guo, dan saya berencana untuk melakukan hal-hal lain, kasino. Xiang Lanran marah. Ya, Guo adalah salah satu kasino terbesar sekarang. Murong King tercengang. Richard pergi ke Guo. Apakah ini akan melakukan bisnis? Sebenarnya membuka kasino terbesar Guo. Apa Anda sedang bercanda? Xiang Erlan marah. Oh, kasino, kalau begitu kamu kaya. Feng Wuxi tertawa, dan dia melihat bahwa Richard hanyalah seorang yang berpura-pura. Berapa biaya untuk membuka kasino di Guo? Tidak beberapa ratus juta dolar AS, saya tidak bisa mendapatkannya. Dia juga berkata, salah satu kasino terbesar Guo. Kata-kata tak tahu malu seperti itu, buka mulutmu. Untung. Richard mengangkat bahu, Feng Wuxi tersenyum, oke. 100%, Richard ini hanya berpura-pura, dan dia harus menanggungnya sendiri. Bab 789. Aku bilang kamu cukup baik. Berapa banyak yang dihabiskan kasino Anda? Feng Wuxi bertanya sambil tersenyum. Kasino saya cukup besar. Dekorasinya sekitar 100 juta dolar AS. Rumah itu ditemukan oleh ibuku dan dibangun oleh ibuku sebelumnya. Pasti ada beberapa ratus juta dolar. Lalu, lantainya, kasinoku lantainya semuanya terbuat dari emas, kata Richard. Anda, berhenti berbicara. Di mana Xiang Erlan bisa mendengar? Dekorasinya menelan biaya ratusan juta dolar. Ini kelihatannya seperti apa? Lantainya juga terbuat dari emas.
Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa menyembunyikannya? Murong King tercengang. Menurut Richard, minimum kasino ini adalah miliaran dolar. Richard benar-benar membuka yang sebesar itu di Guo. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke sana? Bibi, biarkan dia pergi dan membaca, ini sangat menarik. Feng Wuxi benar-benar ingin tertawa sampai mati. Investasikan begitu banyak. Apa itu mungkin? Siang Erlan sangat jijik. Jadi karena kasino Anda sangat besar, berapa banyak air yang mengalir setiap hari? Ini, pasti ada ratusan juta dolar. Haha, ratusan juta dolar. Kamu berani mengatakannya. Feng Wuxi mencibir. Apa yang tidak berani dikatakan? Saya membuka hari pertama, saya telah memenangkan 10 miliar dolar AS. Richard mengangkat bahu. Murong King kaget. Menang banyak di hari pertama. Ya ampun. 10 miliar dolar. Ini lebih dari sebelum dia bangkrut. Berapa penghasilannya sehari? Haha, aku sangat konyol. Kasino macam apa yang bisa membuat Anda memenangkan begitu banyak uang dalam sehari? Dolar Amerika. Atau koin sen? Feng Wuxi tertawa. Sarkasmenya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Menangkan 10 miliar sehari. Apa konsep ini? Belum lagi dunia, apakah seluruh alam semesta yang pertama? Apakah anak ini membual? Terlalu tidak profesional. Dolar AS, bukan koin. Richard mengangkat bahu, kamu tidak mencapai maksudku, itu normal jika kamu tidak percaya. Haha, kemudian apa yang kamu lakukan? Anda benar-benar ingin orang tertawa ketika Anda berbicara, saya katakan dengan baik, uang keluarga saya, Anda tidak dapat memikirkan berapa banyak. Beberapa puluh miliar. Tanya Richard. Apa nada yang besar? Siang Erlan benar-benar tidak bisa mendengarnya lagi, jadi terus terang mengatakan puluhan miliar. Wajah macam apa ini? Ya, puluhan miliar. Ini uang sungguhan. Feng Wuxi mundur selangkah, ini tatapan merendahkan, dengan sarkasme, kamu, jangan berpura-pura berada di depanku. Aku benar-benar memukul wajahmu, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan apapun. Yah, itu hanya puluhan miliar. Itu tidak cukup uang yang saya menangkan hari itu. Kata Richard. Apakah itu? Feng Wuxi menyeringai, kalau begitu bisnis kasino Anda sangat bagus, karena Anda sangat kaya, maka saya akan bermain dengan Anda, apakah Anda berani? Ini adalah tampilan yang menyenangkan. Apa yang kamu mainkan? Richard mengangkat bahu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang dia takutkan? Mainkan sebanyak yang Anda mau. Kamu berjanji atau tidak? Janji. Yah, ikut aku. Bibi, Xiaoxing. Kemari juga. Feng Wuxi menjentikkan jarinya, dan mobil di kejauhan datang. Sebuah Rolls-Royce. Masuk ke mobil, kamu tidak boleh melakukan mobil seperti ini. Feng Wuxi tertawa. Saya menyetir. Richard mengendarai mobil dengan santai. Oh, mobil yang bagus. Itu tepat di pintu komunitas. Lebih dari 300.000 Mercedes-Benz. Apakah Anda mengemudi di sini? Feng Wuxi tersenyum. Iya, tidak buruk, omong-omong, itu semua dari tempat parkir bawah tanah ibuku. Mereka semua dari rumah saya sendiri. Tentu saja, Richard mengusirnya sesuka hati. Tidak ada yang terlalu khusus tentang itu. Kamu belum mengendarai mobil yang bagus, tidak pernah membuat mobil mewah. Tentu saja kamu merasa baik, Bibi, Xiaoxing, kamu masuk ke dalam mobil. Feng Wuxi diundang. Hari ini, dia memutuskan untuk memukul wajah Richard, agar Murong King mati karena Richard. Sangat sederhana, hapus saja kebohongannya. Siang Erlan menatap Richard dengan tidak sabar. Dia masuk ke dalam mobil. Murong King tidak berkata apa-apa, dan masuk ke mobil Richard. Siang Erlan marah, gadis mati ini. Xiao Feng, tidakkah kamu keberatan? Xiaoxing seperti ini. Siang Erlan khawatir Feng Wuxi akan marah. Apa yang membuat Feng Wuxi marah? Murong King akan segera kecewa dengan Richard. Kemudian dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bibi, bagaimana aku bisa marah? Feng Wuxi menutup pintu dan menjentikkan jarinya. Sopirnya mengemudi. Xiao Feng, bagaimana kamu akan bermain dengannya? Bibi, sangat mudah dimainkan. Badut semacam ini, aku akan membiarkan dia diekspos ke Xiao King, dan membiarkan Xiao King melihat wajah aslinya di bawah penyamaran. Saya pikir Xiao King akan berubah pikiran. Lalu aku lega, aku baru saja mendengarnya membual, aku benar-benar ingin menamparnya dan membiarkannya keluar. Kasino memenangkan 10 miliar sehari. Kenapa dia tidak bilang menang 10 miliar? Oh, Bibi, jangan marah, itu tidak layak. Dia berbicara, dan saya selalu mendengarkannya sebagai lelucon. Sangat tidak nyaman mendengarkannya. Bagaimanapun, dia telah menyegarkan pemahaman saya tentang ketidakberdayaan. Siang Erlan benar-benar kelelahan. Bagaimana putrinya ditipu olehnya? Orang-orang yang cerdas semuanya palsu ketika mereka mendengarkan kata-kata Richard. Putrinya yakin. Ini adalah kegilaan. Hehe. Bibi, kamu akan melihatnya nanti, aku akan memukul wajahnya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Feng Wuxi berkata dengan muram. Tempat ini, tapi keluarganya adalah yang terkaya. Richard berani membandingkan dengan dirinya sendiri, ini untuk mati. Yah, singkirkan dia, biarkan dia keluar. Bibi, yakinlah. Di mata Feng Wuxi, Richard adalah sampah. Richard bisa bermain dengan dirinya sendiri. Ini adalah kehormatan Richard. Richard mengemudi dan mengikuti. Lagi pula, apa yang dimainkan Feng Wuxi ini, dia hanya menemani. Richard, apa yang kamu temui di Guo? Anda hari ini, saya melihat sesuatu yang berbeda dari Anda sebelumnya. Ceritanya panjang, kata di malam hari. Richard tertawa. Di mana kamu mengatakannya di malam hari? Di dalam mobil. Suara Murong King tanpa sadar menjadi lebih kecil. Richard tercengang dan tersenyum dalam hatinya, apapun yang kamu inginkan. Aku tidak, kamu adalah apa yang kamu inginkan. Murong King berkata, dan dia benar-benar menggoda Richard. Setelah Richard tertawa, wajahnya menjadi serius, kakak Murong, maafkan aku, kamu memiliki hal yang begitu besar, aku tidak di sisimu. Kebangkrutan. Kebanyakan orang tidak tahan dengan pukulan semacam ini, jadi Murong King dapat menanggungnya dan menggantinya dengan yang lain, tidak tahu seperti apa dekadensi itu.
Jangan katakan itu, kamu bisa kembali untuk menemukanku. Aku sudah sangat bahagia, Murong King Wenrun, ya, dia sangat tersentuh. Ya, ketika aku kembali, aku akan membantumu kembali. Tidak, aku datang sendiri, jangan ikut campur. Murong King tidak bisa mendengar ini. Jika Richard membantunya, apa perbedaan antara dirinya dan bebannya? Bab 790. Richard tidak berdaya. Dia tahu bahwa Murong King akan menolak. Dipaksa untuk membantunya. Richard tidak bisa melakukannya. Oke, apa yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Wajah Richard serius. Murong King ingin menjadi wanita yang kuat, jadi biarkan dia melakukannya dengan baik. Ini adalah martabatnya sebagai seorang wanita. Richard tidak tahan untuk mencabutnya. Terima kasih. Murong King juga tergerak. Terima kasih untuk apa? Tapi ketika saya ingin bermain dengan Feng Wuxi, jangan hentikan, mata Richard dingin. Tidak. Murong King juga ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin dimainkan Feng Wuxi dengan Richard. Tapi esensinya juga harus berhubungan dengan uang. Ngomong-ngomong, apakah kasino Anda dibuka pada hari pertama dan benar-benar memenangkan begitu banyak uang? Murong King tidak bisa menahannya, dia ingin tahu. Yah, biarkan aku memberitahumu sesuatu, oke. Murong membersihkan telinganya dan mendengarkan. Richard mengatakan semuanya. Murong King terkejut. Dia bahkan tidak tahu bahwa Richard benar-benar akan bermain dadu dan memenangkan begitu banyak uang. Itu luar biasa. Ini dia, sesuatu tentang itu, dikatakan di malam hari. Richard mengangkat bahu. Malam. Baiklah. Murong King tersipu. Mereka turun dari bus, menyegel Wuxi, dan Siang Erlan sudah menunggu di pintu, dan wajah mereka tidak sabar. Oh, mainkan ini. Richard tersenyum kecil. Dia berpikir bahwa apa yang ingin dimainkan Feng Wuxi adalah tentang berbelanja. Ya, beli sesuatu. Berlian di dalamnya sangat besar dan yang paling mahal adalah lebih dari 10 juta. Bisakah Anda membelinya? Berapa banyak yang bisa kamu beli? Feng Wuxi menyeringai-menyeringai. Mengemudi lebih dari 300.000 mobil, dan ingin membeli lebih dari 10 juta batu, puluhan juta kalung berlian. Mimpikan kamu. Masuk dan lihat dulu. Richard tidak peduli untuk mengangkat bahu. Siang Erlan memandang rendah Richard dan ada di sini, masih berpura-pura. Bisakah Anda membeli lebih dari 10 juta berlian? Murong King tidak mengatakan apa-apa, dan keempatnya masuk. Tuan Feng. Manajer toko perhiasan itu tersenyum dan bahkan datang untuk menyambutnya secara pribadi. Feng Wuxi sering berkunjung ke toko perhiasan mereka. Sebagai manajer toko, dia harus bertemu. Yah, aku datang untuk melihat kalung berlian itu. Anda harus mengeluarkan yang terbaik. Ingat, itu yang paling mahal. Tuan Feng, jangan khawatir. Manajer toko terkejut dan mengambil bisnis besar lainnya hari ini. Adapun Richard, yang datang kemudian, dia, sebagai manajer, bahkan tidak meliriknya. Cukup memiliki segel di Wuxi. Untuk kucing dan anjing lain, dia terlalu malas untuk menerimanya secara langsung. Tuan Feng, ini adalah berlian paling mahal di toko kami. Ini adalah kalung berlian, 108 berlian, senilai 38 juta. Kalung ini semuanya buatan tangan, bertatakan 318 berlian senilai 50 juta. Dan yang ini adalah yang terbaik di antara batu giok. Tuan Siang, seberapa baguskah gelang giok ini? Ini bernilai 8 juta. Apakah kaisar ini hijau? Richard bertanya dengan santai. Manajer membenci Richard, Tuan ini, tahukah Anda apa itu batu giok? Kaisar hijau yang Anda katakan sangat langka. Bos kami telah membuat perhiasan selama beberapa dekade. Nilai seperti itu sangat menakjubkan. Bisakah kamu membelinya? Melihat gaun Richard, saya tidak mampu membelinya. Saya masih memiliki wajah untuk bertanya kepada Kaisar Hijau. Benar-benar orang awam yang kurang informasi. Saya tidak harus menghabiskan, saya memiliki 3 potong hijau Kaisar, bernilai lebih dari 2 miliar yuan, jika Anda ingin gelang, Anda bisa memukulnya sendiri. Richard mengangkat bahu. Tampaknya ketiga Kaisar Hijau semuanya dibuat dan harus bisa menjual lebih banyak. Tuan ini, apakah kamu bercanda? 3 potong hijau Kaisar. Apakah Anda tahu nilai Kaisar Hijau? Jelas kamu tidak tahu. Kata manajer itu dengan nada menghina. 3 potong hijau Kaisar. Ini akan menyebabkan perampokan dengan kekerasan. Ini adalah perhiasan besar yang memiliki kemampuan untuk menyimpan 3 potong hijau Kaisar. Jangan pernah memikirkan mimpi orang lain. Feng Wuxi menyeringai canggung, apakah ini arogan dan adiktif kan? Hanya membual tentang kasino terbesar, tapi sekarang membual tentang 3 Kaisar Hijau. Siang Erlan tidak bisa mendengarnya lagi, sangat tidak nyaman. Murong King Mei bergerak, 3 Kaisar Hijau. Apakah Richard bermain judi sekarang? Aku tahu, Richard mengangkat bahu. Aku sudah mengetahuinya. Kamu benar-benar tahu, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, ada 3 Kaisar Hijau, sejujurnya, kamu telah didengar oleh orang lain, kamu akan menertawakanmu, atau memperhatikan. Manajer tidak ingin berbicara dengan Richard, lihat membuang-buang waktu. Pelanggan terbesar hari ini adalah Feng Wuxi, Tuan Feng. Bagaimana Anda bisa membuang waktu untuk orang yang tidak penting? Richard, yang mana yang kamu beli? Feng Wuxi bertanya sambil mencibir. Terburuknya mulai 8 juta, pulpen ini pasti tidak akan mampu membelinya. Aku tidak menyukainya. Jenis zamrud apa ini? Saya memiliki Kaisar Hijau. Saya pasti tidak menginginkannya. Apa jenis berlian ini? Saya juga punya yang besar. Saya tidak membutuhkannya, kenang Richard. Ketika dia kembali, Gracia memberi dirinya berlian besar. Jenis berlian mana yang tidak lebih baik dari yang ini? Nilai yang lebih tinggi. Jadi maksudmu tidak membelinya? Feng Wuxi tersenyum. Manajer tidak bisa mendengarnya lagi. Dia mengatakan Kaisar Hijau untuk sementara waktu, dan kemudian berkata berlian besar. Pria ini cukup tak tahu malu. Tidak perlu membeli. Richard masih mengatakan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang Anda katakan tentang Kaisar Hijau, berlian besar Anda? Membawanya keluar. Feng Wuxi menekan langkah demi langkah. Siang Erlan mencibir, ada kentut. Aku tidak membawanya. Richard benar-benar tidak membawanya. 3 potong hijau Kaisar ada di hotel ibu. Berlian besar juga ada di bagasi hotel. Richard tidak boleh mengeluarkannya. Selain itu, apa yang Anda bawa?
Bisakah saya mengubah alasan? Feng Wuxi mencibir lebih dari sekali, kamu bilang kamu tidak bisa membelinya. Tidak membeli. Xiang Erlan menjadi tidak sabar, jika kamu tidak membelinya, apa yang kamu lakukan? Buang-buang waktu. Saya ingin membeli sesuatu yang lain, kata Richard. Lainnya, apa yang bisa kamu beli? Xiang Erlan ingin menamparkan Richard, sangat tak tahu malu. Masih berpikir, kata Richard. Saya tidak tahan, Xiang Erlan tidak mau mendengarkan. Terbungkus, ketiganya terbungkus. Feng Wuxi tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan mengeluarkan kartu. Manajer toko sangat gembira, semua dibeli. Hampir 100 juta, ini bisnis yang sangat besar. Tunggu sebentar, Tuan Feng, aku akan membungkusnya untukmu. Manajer secara pribadi mengemasnya. Segera, oke. Feng Wuxi mengambil kotak yang dikemas, Richard, kan? Kamu tidak punya uang sama sekali. Tentu tidak. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya benar-benar membelinya, ada alasan di mana-mana. Xiang Erlan bersenandung tidak sabar, ayo pergi. Apalagi yang bisa dilihat? Aku belum membelinya. Kata Richard tiba-tiba. Beli apa? Yang paling mahal sudah saya beli. Jika Anda membeli sesuatu dalam jumlah puluhan ribu, jangan membelinya. Feng Wuxi menunggu untuk memberikan kalung itu kepada Murong King. Apakah kamu yakin kamu membeli yang paling mahal? Richard tersenyum misterius.